Dua, insya Allah dinawiya kajian rutin terakhir saat acan libur sasi Ramadan. Insya Allah dina pekan depan urang isi ku munggahan kukituna ka para jamaah sadayana diatos di Masjid Miftahul Iman lantai 2. Atur nuhun kana paratosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi jibni
sallallahu alaihi wasallam, oge ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'ina, tur ka urang sadayana selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad anu turut tumut kana ajarana. Mudah-mudahan urang sadayana kieu syafaatul uzma ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak RW, Bapak RT sadayana nu parantos syuting. Alhamdulillah. Nuhun Pak RW. Ibu-ibu, bapak-bapak, bismillah sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade disanggakeun ku Bapak Tatang Rahmat. Waktu sareng tempat mangga nanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak Tatang anu parantos malantunkeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan janten amal soleh khusus kanggo anu khususna umumna kanggo urang anu ngadeukkeun. Anu salajengna kajian rutin nyaeta kitab Bulughul Maram anu bade disanggakeun ku Bapak Ustaz Tri Wahab. Waktu sareng tepat mangga dipikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tes. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya keluarga besar jamaah Masjid Miftah wal Iman, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa berada dalam maghfirah, lindungan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sehingga dengan rahmatnya kita semua bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Diberkati dengan Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah satu keutamaan berkumpul seperti ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pula kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Seperti biasa ya, malam Jumat apabila bertemu dengan saya di Masjid Miftahul Iman, yaitu kita mengkaji kitab Bulughul Maram yang dimana isinya itu adalah hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Adapun hadis-hadis yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini yaitu masih hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat ya itu. Nah ini terakhir ya, nanti setelah bulan Ramadan di bulan Syawal insya Allah kita lanjut lagi kembali ke Hancak terlebih dahulu ya, masih bab bersuci ya, tidak apa-apa ya. Ini lewat dulu karena sebentar lagi kita mau sholat ya, sholat tarawih diantaranya. Alhamdulillah kemarin ya 3 pertemuan atau 2 pertemuan kemarin kita membahas tentang sholat, bagaimana takut khawatir imamnya cepat. Ya, bagaimana minimal supaya sholat kita sah saja. Ya, sah saja. Walaupun kurang sempurna, tapi sah di sisi Allah. Ternyata ada trik-triknya ya. Jadi ada ya beberapa hal yang boleh dilewat, diringkas. Yang penting rukun dan wajib sholatnya kita kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, 3 hadis pertama yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini yaitu tentang dianjurkannya kita membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Nah, doa iftitah termasuk apa? Sunnah sholat, wajib sholat atau rukun sholat? Sunnah sholat. Berarti tidak baca doa iftitah secara hukum fikih, hukumnya tidak apa-apa. Boleh. Misalkan dikhawatirkan imamnya terlalu cepat, kalau kita baca doa iftitah mau kabur, langsung baca Al-Fatihah. Atau ketika tadi kita sholat isya, pas datang ke masjid, imam sedang baca surat, maka kita Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Takutnya yang rukunnya Al-Fatihah terlewat, kita baca doa iftitah, itu salah. Ya, makanya ini. Nah, secara hukum sunnah, tapi tetap dianjurkan kita untuk membacanya. Ya alhamdulillah dulu kita dibimbing oleh guru-guru kita, oleh kiai kita, ya ketika praktek sholat yaitu baca doa iftitah. Ya, baca doa iftitah ini para ulama berbeda-beda pendapat. Ulama dari kalangan madhab Syafi'i, yaitu madhab kita di Indonesia yang paling banyak, dianjurkan ketika baca doa iftitah itu 30. Jadi doa iftitah itu banyak. Ada sekitar 15 yang Nabi ajarkan kepada kita. Nah, kita hafal berapa? Ya 15 ya, minimal 3 lah ya. Ada 15 lebih ya. Itu Nabi SAW itu mengajarkan doa iftitah kepada kita. Nah, kalau di madhab Syafi'i dianjurkan digabung boleh. Jadi 1, 2, 3 doa iftitah dibaca dalam satu sholat wajib atau sholat sunnah, boleh, tidak apa-apa. Seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa tawasila 1. Ya, ini wajah lillati fatara samawati wal ardi itu 2. Jadi kalau di madhab Syafi'i itu boleh digabung beberapa doa iftitah. Nah, sementara di madhab Hambali, nah ini harus kita ketahui juga ya. Mungkin nanti ada seorang ustaz isi di sini lulusan dari Madinah atau Makkah. Kalau di madhab Hambali, ya tidak boleh digabung, ya satu aja diringkas lebih bagus. Diringkas tidak apa-apa, ya maaf ya. Jadi satu aja tidak boleh digabung, diringkas tidak apa-apa. Ya, misalkan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu kan diringkas, masih ada ya kalimat-kalimat yang lain. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu perbedaannya. Kalau di madhab Syafi'i minimal 1, ya boleh tidak digabung. Tapi kalau di madhab Hambali, ya harus 1, diringkas tidak apa-apa. Nah, ini ya yang pertama ya ini. Dan banyak sekali ya sebenarnya redaksi doa iftitah. Nah, tadi secara hukum fikih membacanya itu sunnah. Kalau kita tidak membacanya pun sholat kita tetap sah.
Wa anda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya ia kana terbukti idza qama ila sholati, apabila berdiri untuk melaksanakan salat, qala, membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda ila qawlihi minal muslimin. Ya, ini ya bacaannya. Kemudian ada lagi, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Nah ini ya, inilah dalil diantaranya. Satu ya, nanti ada dua lagi. Ya, dianjurkannya, disunnahkannya kita membaca doa iftitah. Tapi secara hukum fikih kita tidak baca doa iftitah boleh. Misalkan PRW tahun ini mau umroh, kemudian datang waktu sholat, ya. Sementara pesawat beberapa atau bis ya di sini beberapa menit lagi mau lewat bisnya. Maka bisa nanti sholat maghrib misalkan atau sholat sunnah, pengen dapat sholat sunnah, Allahu Akbar, karena terkejar waktu langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sah tidak? Sah. Karena hukum membaca doa kita itu sunnah. Nah, terkadang bisa nanti ada satu momen kita ya ketika sholat, yang rukun sholatnya aja kita baca. Ya seperti tadi dikejar waktu mau berangkat ada rapat, tapi kita ingin dapat sholat sunnah ba'da zuhur, ya langsung aja Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, kemudian tanpa amin, tanpa baca surat, langsung rukun juga boleh. Waladhdallin amin, tanpa amin, waladhdallin, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, baca. Nah itu ya. Tapi tetap kalau lagi santai dianjurkan baca doa iftitah. Ini saya ulangi lagi biar kita lebih semangat menghidupkan yang sunnah. Ya walaupun secara hukumnya sunnah ya. Kita bapak-bapak, ibu-ibu akan sangat butuh pahala nanti di akhirat, sebagaimana kita butuh uang di dunia. Butuhnya itu seperti itu. Ya, so bapak-bapak dari Senin sampai Sabtu atau Jumat pergi pagi pulang petang, keluar keringat berarti tulang untuk nyari. Nah, karena butuh ya di dunia. Nah, nanti di akhirat itu ya kita akan sangat butuh pahala lebih daripada itu. Makanya di dunia perbanyak dapat pahala, di antaranya menghidupkan yang sunnah. Kalau nggak rusuhan mah tidak terkejar waktu, ya Allahu Akbar, kemudian doa kita. Kecuali kalau kita terkejar waktu, nah manfaatkan momen itu. Kata apa? Manfaatkan momen itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang paling banyak Nabi baca ketika doa iftitah, termasuk di sholat malam juga. Jadi ini ya, ini wajah itu ya paling banyak Nabi baca. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita pas waktu kecil doanya ini ya, Allahu Akbar kabiro sampai hanifah muslim wa ana minal ya, atau wa ana minal muslimin ya. Nah, lebih bagus lagi ini ada tambahannya lagi di sini. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Nah, seperti itu. Silakan. Di hadis ini mungkin ada yang ditanyakan. Hadis selanjutnya ya. Nah, dan kata para ulama ya di kitab ini ya, kata para ulama ya, minimal kita itu hafal 3 doa iftitah. Minimal ya. Kita itu hafal 3 doa iftitah ya. Nah, nanti mau satu digabung juga boleh, tidak apa-apa. Hadis yang kedua masih tentang doa iftitah ya. Nah, ini banyak sekali ya keutamaan baca doa iftitah di sini ya. Masih baca doa iftitah. Nah ini ya, saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Wa dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata,
Karena terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbaro, apabila beliau sudah takbir li sholat untuk mengerjakan sholat, sakata hayatan, berhenti diam sejenak. Nah, inilah dalil bahwa doa iftitah itu sir. Sir itu bisik-bisik. Bisik-bisiknya sampai kapan? Sampai patokannya itu terdengar oleh sendiri aja. Nah, terdengar dari sendiri, nah itu bisik-bisik. Kalau tidak keluar suara sama sekali itu bukan sir namanya. Jadi sir itu kata para ulama terdengar oleh telinga sendiri. Bisa ya. Nah itu adalah bisa ya. Nah itu sir. Nah Nabi SAW diam sejenak. Ya berarti baca doa iftitah itu sir, walaupun di sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat yang mengeraskan suara sir ya. Qabla an yaqra'a, sebelum baca Al-Fatihah. Fasa'altuhu, kemudian aku Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, tadi diam sejenak ngapain gitu. Sementara di dalam sholat itu tidak boleh ada diam, sampai berpindah pun ada takbir, betul tidak? Ya makanya ini salah satunya, kita loncat sendiri sedikit ya. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, ma'mum langsung Rabbana walakal hamdu atau sami Allah dulu? Nah, sami Allah. Ya, kalau makmum Rabbana walakal hamdu, imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamdu. Nah, berarti pas berdiri dia tidak berpikir. Padahal di dalam sholat itu sangat dianjurkan ya tidak boleh kosong dari zikir. Makanya kata mazhab Syafi'i, makmum juga sami Allah, misalkan sami Allahu liman hamidah imam, makmum juga sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ini maksud itu ya. Nah, jadi tidak ada yang kosong dari zikir. Sami Allah bukan Rabbana itu. Itu menurut saya yang paling kuat pendapatnya ya. Tapi sah, walaupun tidak nyebut sami Allah juga sah salatnya ya. Nah ini ya, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, kenapa diam? Sementara di dalam sholat itu dianjurkan tidak boleh kosong dari berzikir. Aku lu, kemudian kata Rasulullah SAW, tadi aku diam sejenak ya, membaca, nah ini doa iftitah yang kedua di antaranya. Jadi doa iftitah itu banyak, 15 lebih ya riwayat hadisnya. Cuman di kitab ini 3 saja ya yang diambil oleh penulis kitab ini. Yang intinya kita dianjurkan baca doa iftitah. Nah, apa doanya di antaranya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pada hafal ya insyaallah ya. Silakan dihafal ya. Ya, kalau saudara-saudara kita dari Persis ya biasanya pakai ini ya. Kalau dari Nahdien ya pakai yang Allahu Akbar tapi silakan, dua-duanya sah. Tapi lebih bagus kata para ulama minimal kita hafal 3 gitu ya. Nah, Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah baini antara diriku wa baina, dan antara khotoyaya kekeliruanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Nah, jadi kalimat ini, ya Allah, sebelum aku berbuat dosa, jauhkan dosaku. Nah, ini. Jadi ini kalimat pertama itu minta dijauhkan dari perbuat dosa. Nah, kemudian yang kedua, ya doanya ya, masih hadis ini. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Nah, ini maknanya kalau aku ternyata berbuat dosa, ya Allah, Allahumma naqini, hapuskanlah ya Allah. Jadi kalimat yang pertama minta dijauhkan dari dosa. Kalimat yang kedua, kalau aku jatuh ke dalam dosa tersebut, minta dihapus ya Allah. Allahumma naqini, hapuskanlah untukku min khotoyaya, dari kekeliruanku. Karena sebagaimana yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana yunaqqa dibersihkan as-thawbul abyadu, baju yang putih dari kotoran. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, setelah
yang kalau kita terjatuh ke dalam dosa kemudian minta dibersihkan, yang terakhir minta benar-benar dicuci supaya bersih sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti meninggal dunia dalam keadaan dihapus dosa-dosa kita. Ya. Allahumma ghfirli, ya Allah cucilah untukku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i dengan air, wasalki dan es, wal baradi dan dengan air hidup. Subhanallah ya, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus hafal. Saya juga sama, hafal ya sama. Nah, jadi ini doanya ya. Yang pertama minta dijauhkan dari berbuat dosa. Kalimat yang kedua, kalau kita jatuh ke dalam dosa minta disucikan. Yang terakhir, ketika udah minta disucikan, benar-benar dicuci supaya bersih sebersih-bersihnya. Yang pertama juga tadi bagus ya, maknanya ya bagus ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Nah, mamati hati-hati ya. Kalau nggak ada namanya Pak Rahmat, panggilnya Rahmat, jangan Mamat. Kalau Mamat artinya mati. Kan tadi bahwa mati. Atau maaf ya, arti dari lain dari Mamat itu bangkai. Nah gitu. Nama bagus Rahmat, penyayang. Ya. Dipanggil Mamat. Ya Rahmat. Dipanggilnya Tara. Jangan sampai Mamat. Apalagi Muhammad. Ya dipanggil dari Mamat. Nah seperti itu. Nah yang pertama juga bagus. Malahan yang sering Nabi baca baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Nah ini diantaranya. Nabi ketika sholat wajib diam sejenak baca doa ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji. Jadi di doa iftitah itu isinya itu menyanjung Allah Subhanahu wa taala, boleh juga berdoa, boleh juga memuji-muji Allah, mensucikan Allah. Jadi doa iftitah itu kita mengawali sholat setelah takbir menyanjung Allah, berdoa, kemudian dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Di antara keterangannya. Silakan di hadis ini mungkin ada yang ditanyakan tentang doa iftitah. Paham ya, insya Allah ini pada diam ibu-ibu paham tidak? Ya bapak-bapak juga ya. Nah hadis yang ketiga ya, kan 3 hadis ini tentang doa iftitah. Masih tentang salah satu doa iftitah, yaitu isinya tentang memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan kita baca doa ta'awuz. Ya, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Nah, kalau di mazhab Syafi'i ya, saya jelaskan ya begini. Di mazhab Syafi'i di setiap rakaat dianjurkan baca doa ta'awuz. Jadi di setiap rakaat pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat 2 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di mazhab Hambali cukup pertama kali aja di rakaat pertama. Nah itu mah khilaf ya, perbedaan pendapat biasa. Ya, yang jelas membaca ta'awudz bagaimana hukumnya? Sunnah. Berarti kalau kita sholat tanpa baca ta'awudz, sholatnya sah tidak? Sah. Secara hukum fikih sah. Ya. Tapi di sunnah disunahkan menambah pahala. Ya. Jadi misalkan lagi rusuhan biasa ya, ditunggu di rest area. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sah tidak? Sah. Kalau lagi santai, Allahu Akbar, Allahumma baik baini atau Allahu Akbar kabira, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan baru baca Al-Fatihah. Nah ini ya dalilnya. Jadi di antaranya di hadis ini selain membaca doa iftitah disunnahkan membaca ta'awudz. Dan ta'awudz pun ada banyak redaksinya. Setidaknya ada 3 redaksi. Jadi boleh mau
di dalam sholat mau baca Quran redaksi ta'awudz boleh berbeda-beda. Yang pertama yang sering kita lakukan, kerjakan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, redaksi yang kedua boleh juga, a'udzubillahi samiil alim minasyaiton. Nah, itu boleh. Mau baca Quran, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Nah, redaksi yang ketiga. Nah, ini ada yang hafal dapat sepeda ini dari Pak RW. Nah, redaksi yang ketiga, a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, ada yang hafal? Nah, ada ya, di sini ada tuh. Ya, nah itu. Jadi yang jelas dia dianjurkan baca ta'awudz. Boleh sekali-kali atau ya baca ta'awudz itu a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Nanti takutnya dianggap bid'ah kan? Ya padahal itu sunnah kan? Ya sama orang yang tidak ngerti hadis. Nah, boleh nanti redaksi ngajinya seperti itu boleh. Mau di luar sholat, mau di dalam sholat, mau ngaji Quran, ya, mau di luar ngaji Quran, meminta perlindungan boleh seperti itu. Ini saya bacakan dulu hadisnya. Wa asan dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu bahwasanya ia karena terbukti yaqulu berkata atau membaca doa ini ketika memulai sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh membaca ya iftitah, redaksinya seperti itu juga boleh, yaitu boleh memuji, boleh menyanjung, boleh juga berdoa ketika kita ya membuka sholat. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, wa tabarakasmuka, dan maha suci namamu, wa ta'ala, dan maha tinggi jadduka, keagunganmu, wa la ilaha, dan tidak ada ilah yang berhak disembah ghairuka selainmu ya Allah. Gitu ya. Ini makanya sholat itu kalau kita ingin khusyuk, sholatnya jangan seperti anu ngagugulung kalapa. Ya gitu. Jangan seperti baca mantra. Ya minimal paham arti. Paham arti yang kita baca. Nah, nanti ya insya Allah hadirkan jadi khusyuk, bisa mentafakuri apa yang kita baca. Gitu. Apalagi zikir ya, kata para ulama ini ya, kalau zikir tidak boleh kita membaca zikir sebelum paham arti, karena tidak berpahala kalau zikir itu, kalau kita tidak paham arti. Tapi kalau ngaji Quran tidak paham arti, berpahala. Paham arti, pahalanya lebih besar ya. Kemudian tahu tafsirnya, maksud dan tujuan ayat itu, pahalanya lebih besar lagi. Jadi 10 itu bagi yang tidak punya wudu, bagi yang tidak paham arti. Kalau paham arti, pahalanya lebih besar. Baca Quran dengan wudu, pahalanya minimal 25. Nah, baca Quran di dalam sholat 50. Nah, seperti itu. Nah, ini bulan Ramadan, syahrul Quran. Nah, saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu setiap subuh ngaji, putar 1 juz misalkan. Nanti Ramadan beres 30 ya, seperti itu. Nah, terus ini masih ada kelanjutannya hadisnya. Ya. Wakana, dan terbukti yaqulu, beliau membaca ba'da takbiri, setelah takbir dan doa iftitah, a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, min hamzihi, dari tiupannya, wa nafrihi, dan hembusannya, wa nafsihi, dan fitnahnya. Gitu. Beliau membaca ta'awudz. Nah, inilah diantaranya dalil. Jadi setelah takbir baca doa iftitah minimal ya 1, ya silakan ya digabung juga boleh kalau mazhab Syafi'i. Setelah itu baca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di mazhab Syafi'i di fi kulli raka'atin,
di setiap rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim rakaat ketiga. Tapi kalau di mazhab Hambali baca ta'awudnya cukup di rakaat pertama saja. Gitu. Nah, secara hukum fikih baca ta'awud itu hukumnya sunnah. Tidak ta'awud pun sholat kita masih sah. Nah, silakan di hadis ini mungkin ada yang ditanyakan. Bapak-bapak minum dulu. Hadis selanjutnya, setelah membaca ta'awud membaca Al-Fatihah. Nah, ini hadisnya. Dia baca Al-Fatihah. Ya, saya terangkan lagi secara global. Kalau di mazhab Syafi'i nanti ada hadisnya setelah 5 atau 6 hadis ini ya. Ya, yaitu membaca Al-Fatihah, bismillahnya dikeraskan di sholat jahat. Ya, maghrib, isya, subuh. Jadi kalau di mazhab Syafi'i bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti ada dalilnya ya setelah 5 atau 6 hadis ya. Nah, kalau di mazhab Hambali maka bismillahnya sama dibaca tapi disirkan atau bisik-bisik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang jelas dua-duanya sholatnya sah, dua-duanya ada redaksi hadisnya. Jadi nggak apa-apa. Ini jawazul amro ini sebenarnya boleh pilih salah satu. Cuman kalau di mazhab Syafi'i bismillahnya dikeraskan. Nah, ini dalil ya, diantaranya dalil bahwa membaca Al-Fatihahnya dari alhamdu, bismillahnya bisik-bisik. Nah, gitu. Yang jelas bismillah itu termasuk ayat suci Al-Qur'an bukan? Termasuk, cuman mustaqil itu berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan ayat setelahnya dan ayat sebelumnya. Jadi para sahabat itu bingung, ya Rasul, ini untuk membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lain apa? Nah, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mana dalil bahwa Bismillah itu bagian dari ayat suci Al-Quran? Dalilnya Al-Fatihah, ya Bismillah. Kemudian yang kedua, suatu hari Nabi bangun tidur kemudian tersenyum lebar. Ya, senang dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Kemudian kata Nabi SAW, setelah turun satu surat kepadaku, kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena itu surat menghibur Nabi ya. Nanti kalau kita kaji tafsirnya ya, kalau kita kaji. Jadi nanti kalau Syawal minggu ketiga itu kosong saya yang ngisi, kita ngaji tafsir ya, karena penting ya. Ngaji tafsir boleh. Jadi minggu kedua fikih, minggu keempat fikih, minggu ketiganya tafsir boleh ya. Kalau siapa yang masih sakit ya. Nah gitu. Nah itulah dalil bahwa Bismillah itu bagian dari ayat suci Al-Quran. Ya, ayat Bismillah itu ayat begitu. Nah, cuman tata cara ketika sholatnya ada para ulama yang berbeda. Ada yang langsung alhamdu, ada juga yang dari langsung Bismillah. Nanti yang Bismillah beberapa hadis. Terus hadis ini juga mempraktekkan ya pelengkap praktek sholat. Kemarin udah ya praktek sholat ya. Dan nanti ada sedikit-sedikit yang Nabi ajarkan kepada kita di hadis ini ya. Itu tidak boleh duduk nyik'a ketika sholat. Tidak boleh kita seperti ngadepak tahu apa sih bahasa? Ngadepak itu apa tahu? Nah itu seperti ngadepak hewan-hewan buas. Nanti saya tulis. Ya menghamparkan siku ya ke bawah tanah tidak boleh. Ini ya. Jadi dalil baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu secara hukum fikih, saya ulangi ya. Secara hukum fikih
termasuk bagian dari rukun sholat. Orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Ya, kecuali satu, ketika kita Allahu Akbar kemudian tidak sempat baca Al-Fatihah, imam sudah ruku langsung ikut ruku, maka sholatnya sah. Karena apa? Nanti ada dalilnya ya. Man adraka raka'ata, man adraka ruku, faqad adraka raka'at. Barang siapa yang dia mendapatkan ruku imam, walaupun tidak sempat baca Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya sepotong, maka dia mendapatkan rakaat. Ya, dia mendapatkan rakaat karena rakaat itu diambil dari kata ruku. Jadi satu rakaat satu ruku. Nah, seperti itu dapat rakaat. Jadi baca Al-Fatihah itu kalau ya dia sengaja tidak baca, ya maka tidak sah salatnya, batal. Ya, berbeda dengan ta'awud, berbeda dengan amin, berbeda dengan baca surat, berbeda dengan doa iftitah. Kalau sengaja tidak baca tidak apa-apa. Nah, itulah kenapa kita wajib tahu mana rukun sholat, mana wajib sholat, mana sunnah sholat, mana ya batal sholat. Apalagi nanti berkaitannya itu dengan sujud sahwi. Nih biasanya bapak-bapak yang serebutan Allahu Akbar, ini rakaat sabraha. Nah, itu sujud sahwi. Apalagi nanti kalau kelewat rukun sholat beda lagi cara menanganinya. Ya, nanti kalau kelewat wajib sholat bagaimana cara menanganinya beda lagi. Dan ini masih lama ke sujud sahwi, sabar ya. Menuntut ilmu butuh sabar. Daripada semuanya langsung dijelaskan tapi baroho kan, mendingan sedikit demi sedikit ada poin-poinnya gitu. Sok ibu-ibu kamari aku menjelaskan alam. Nah, baroho ini diskusi Syaban sadar salah. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan tahun depan di bulan Syawal ibu-ibu jangan dulu beli baju, kalau bapak-bapak beli kitab dulu mak, biar nanti ditulis poin-poinnya. Terus kita baca hadis Nabi, dapat keberkahan membaca hadis 50.000 ya. Sok silahkan dikolektifin ya nanti, biar saya yang beliin nanti. Kalau ada sisa berarti sedekah buat mas masjid ya, silahkan. Kalau kurang nanti saya minta lagi. 50.000 ya. Kan kita kajian kitab ya, ada kitabnya. Kalau saya sendiri mah nanti ibu ngobrol ngantuk bapak-bapaknya mungkin ya. Kalau langsung oh ini ada hadisnya betul. Oh ini ada poin-poin yang bisa kita ambil. Ya kita nyorok lah kayak santri lah. Beda Miftahul Iman, berbeda kajiannya dengan masjid yang lain. Nah, punya kitabnya satu-satu. Silahkan dikolektifin ya. Nanti kalau udah ada berapa orang ya gitu. Ya, syukur-syukur baju kebeli, buku kebeli ya. Ya, seminggu 10.000 ya. 5 minggu itu 50.000. Insya Allah di sini malah ya, gampang. Nah gitu ya, jadi beli kitab ya, ibu-ibu bapak-bapak ya, dianjurkan beli sendiri kalau bisa ya. Jangan dari masjid. Kalau dari masjid rada jorok, kalau beli sendiri mah dibawa ke rumah diteng-teng simpannya. Nah ini ya saya bacakan hadisnya. Wa ada dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat berkata, karena terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, beliau membuka salat ditakbir dengan takbir, kemudian baca doa kita, baca ta'awud, wal qiraati, dan membaca bilhamdulillahi rabbil alamin, langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dalil. Ya betul, sah jadi salat. Kalau nanti ada ibu-ibu umroh, misalkan kan kalau Arab Saudi madhabnya hambali ya, gitu umroh, kemudian Allahu Akbar, Imam Sudes langsung Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya dibisikin aja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kan salatnya sah, tidak apa-apa. Jangan nanti ayo mah dia alhamdulillah. Biasanya kata Ustaz Ono dari bismillah misalkan bisa salatnya, nah itu salah. Ya, jadi sah ya, sah.
Ya, jadi kalau di mazhab Hambali dari alhamdulillah berdasarkan dalil ini. Jadi ada dua-duanya ada dalilnya. Yang bismillah ada dalilnya, yang langsung alhamdulillah juga ada dalilnya kepastian. Nah ini ya. Jadi hadis ini membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wakana dan terbukti. Nah ini ya tata cara praktek sholat ya melengkapi yang kemarin. Wakana dan terbukti. Idza raka'a apabila Nabi ruku lam yushkhis tidak terlalu bawah. Nah, rasahu kepalanya ya, walam yusawwib dan tidak juga terlalu atas ya. Walakin baina dzalik akan tetapi di antara keduanya harus seimbang. Dia tidak boleh ya terlalu atas tidak boleh. Misalkan wajah paling ganteng ketika ngehajat. Nah, tidak boleh juga terlalu bawah. Tapi maka nabi nazar, ya, tapi seimbang. Nah, seimbang. Nanti silakan ya. Biasanya kalau dulu anak-anak pakai air ya, gelas atau apa. Nah itu ya. Wa kana idza rafa'a min ruku apabila Rasulullah SAW bangkit dari ruku lam yasjud tidak langsung sujud hatta yastawiya qa'iman sampai berdiri tegak terlebih dahulu. Jadi sebelum sujud Nabi itu tidak langsung sujud kecuali berdirinya tegak. Sallallahu liman hamidah. Nah, harus apa kemarin? Tumaninah. Tumaninah itu sukut qalilan, berdiri sejenak. Berdiri sejenak. Selama apa? Biko dari subhanallah. Subhanallah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu terus tumaninah. Ya, atau subhanallah rabbiyal azim sudah tumaninah. Subhanallah rabbiyal ala wa bihamdihi sudah itu tumaninah. Nah, tidak boleh subhanallah liman hamidah. Nah, belum sempurna tapi langsung sujud. Nah, maka itu disebut pencuri. Salatnya sah tidak? Tidak, karena tumaninah itu bagian dari rukun sholat. Capek-capek, tapi ibaratnya kita capek, tak pakai kumaha kira-kira. Nah, gitu. Makanya tumaninah kemarin ya dibahas lama ya. Tumaninah itu diam sejenak. Nah terus, wakana udah. Ya. Wa idza dan apabila rafa'a bangkit rasahu kepalanya minas sujudi dari sujud. Lam yasjud Nabi tidak sujud hasta yastawiya jalisan sampai ya tegak duduk sama ya tegak duduk dulu minimal apa baca Robbi Firli. Nah itu udah tumaninah. Apalagi kalau panjang Robbi Firli warhamni wajibni warfani wajibni wahdini wafini wafani ya itu Allahu Akbar. Misalkan Pak RW lagi rusuhan, ditunggu rapat, ada tamu. Rabbi firli. Langsung sujud tidak apa. Wakana dan terbukti yang puluh ya beliau membaca tahiyat fi kulli raka'ataini ya. Pada setiap dua rakaat tahiyah ya. Tahiyah itu bacaan sanjungan. Ya, bacaan sanjungan. Kalau di madhab Syafi'i ya bapak-bapak ibu-ibu ya sholawatnya dianjurkan diringkas. Karena apa? Tahiyat awal itu takhfif itu ringkas. Jadi at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ringkas. Jadi madhab Syafi'i itu dianjurkan ringkas. Kalau di madhab Hambali ya sebagian yaitu Hambali terakhir itu juga sampai fil alamin innaka hamidum majid. Jadi kita ringkas ya. Gitu. Dan hukum membaca sholawat itu wajib ya di dalam sholat. Ya, terus wakana dan terbukti Nabi SAW yafrishu duduk iftirosh ya di jalabul yusra wa yansibul yumna ya yaitu duduk di atas
Gehu. Duduk di atas kaki kiri, kemudian menegakkan ya kaki kanan. Ya, saya praktekin lagi. Ya. Di setiap ya duduk di antara dua sujud. Nih. Ya. Duduk di atas kaki kiri. Ya. Jari-jari menghadap ke kiblat, kemudian menegakkan kaki kanan. Nah, kalau tahiyat akhir gimana kemarin? Tawarruk. Ya, tawarruk itu duduk di atas lantai, kaki kiri dimasukkan. Ya, tapi terkena lebay oke. Ini mah efek dari badan. Saya pas masih kecil ya, jadi Valentino Rossi. Nah ini ada duduk yang dilarang. Ini hadis selanjutnya. Ya kalau bisa dihindari, tapi kalau udah maaf rematik misalkan atau asam urat nggak boleh dikasih kedengaran, tidak apa-apa. Wakana dan terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang an uqbati syaiton, yaitu duduknya setan. Nanti saya praktekkan ya, yaitu ik'ah, ya duduk ik'ah. Wayanha, nah ini ya, ini dulu ya. Yanha an uqbati syaiton, ya melarang duduknya seperti duduknya setan. Bagaimana? Ada 3 ya yang mesti kita dihindari. Yang pertama, saya lagi sakit engkel ya. Yang pertama begini. Nah, ini dulu ke bawah. Ini tidak boleh. Ya. Yang kedua begini juga. Ini tidak boleh. Ini lagi sakit engkel, kemarin main bola bengkak. Nah, terus begini juga tidak boleh. Itu batis syaitan. Begini juga tidak boleh. Tapi kalau udah rematik misalkan ada alasan syar'i lah ya, maka boleh, tidak apa-apa ya. Duduknya seenak kita ya. Tidak apa-apa. Ya, itu dia kena cikungunya nggak bisa gitu. Nah, boleh dimaafkan ya. Mungkin carikan cikungunya. Itu nggak bisa kan? Oh ya. Kayak normal. Maaf, kalau begini boleh ya, maaf. Ya, begini boleh. Maaf. Kalau begini boleh. Yang tidak boleh itu berarti saya ulangi. Begini, begini, sama begini. Kalau begini sesekali boleh ya. Ada di riwayat yang lain tapi tidak ada di Bulughul Maram. Nah itu ya. Jadi Nabi SAW itu melarang kita duduk ik'a'us syaiton. Nah terus sih. Maka sambil ngopi tidak apa-apa. Wayanha, dan Nabi melarang an yaftarisha rajulu dira'aihi iftirashas sub'i, yaitu menghamparkan ya 2 sikunya seperti menghamparkannya hewan buas. Nah gitu. Nah ini ya. Jadi dilarang menghamparkan, maaf, sambil diperhatikan ya, seperti ini. Tapi harusnya mana? Ini diangkat. Bagi laki-laki boleh dikondisikan. Ya, maksudnya apa? Bagi laki-laki dianjurkan luas, ya panjang. Nah, tapi kalau sedang sholat berjamaah dikondisikan, makanya aku harap terima itu kan aduh banteng. Tapi kalau sholat sendiri silakan. Nabi SAW itu ketiaknya diluaskan, kemudian perut sama lututnya dijauhkan, ya perut sama paha dijauhkan, kemudian ininya diluaskan. Sebagaimana hadis kemarin, ya udah ya. Gitu. Nah kalau perempuan ini ada perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan cukup ininya diangkat, tidak boleh terlalu depan, tidak boleh juga terlalu terbuka. Nah kemarin udah ya dijelaskan ya. Kalau perempuan begini aja. Jadi ada bab ya, perbedaan khusus antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Nah kalau laki-laki ketika sujud
dianjurkan terbuka. Nah, yang jelas yang dilarang apa? Bagi laki-laki dan perempuan, yaitu menghamparkan sikunya seperti menghamparkannya para hewan buas. Nah, seperti tadi. Ini begini. Nah, yang jelas seperti ini. Seperti ini. Tapi kalau laki-laki sholat sendiri atau masih luas boleh agak depan. Dijauhkan perut dari paha, kemudian ininya diluaskan. Nah, seperti itu. Wa kana dan terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtimu sholata, menutup sholat bitaslim dengan salam. Hukum salam nih ibu bapak-bapak. Hukumnya wajib atau gimana? Wajib, salam pertama. Nah, salam pertama termasuk rukun sholat. Diniatkan apa? Yang pertama diniatkan keluar dari sholat, karena sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ya, kalau tidak salam berarti tidak sah. Harus, terutama salam pertama. Salam pertama itu harus, salam kedua itu sunnah. Makanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dia kumpul ke salam nih, tenang. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia pengen dapat pahala sudah, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, diniatkan keluar sholat. Ya, diniatkan keluar sholat. Kemudian yang kedua, salamkan doa, betul tidak? Assalamu, keselamatan alaikum atas kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah juga atas kalian, wabarakatuhu dan keberkahan. Nah gitu. Nah, doa ini kata para ulama diajukan kepada siapa? Diajukan kepada tiga. Yang pertama, doa kepada sesama manusia, sesama muslim. Yang kedua, doa untuk jin muslim, masukkan. Ya, yang ketiga kepada para malaikat, biar kita juga didoakan oleh para malaikat. Jadi assalamualaikum, kum di sini keselamatan atas kalian, sesama muslim, jin muslim sama malaikat. Gitu. Jadi ada adab kita terhadap jin itu ada. Adab kita terhadap jin itu, di antaranya jangan semena-mena meruqyah, karena meruqyah itu membakar jin. Makanya yang diruqyah panas karena membakar jin. Ya, makanya kata Nabi SAW, orang yang pasti dihisab, diminta pertanggungjawaban itu siapa diantaranya? Orang yang minta diruqyah dan orang yang meruqyah. Kenapa kamu meruqyah? Oh, yang ngumpul dosa namanya. Ya, kami mah yang meruqyah gitu. Tapi kenapa kamu meruqyah? Karena jinnya udah dikasih toleransi, dia tidak mau keluar, baru saya meruqyah. Oh ya, nggak apa-apa. Yang jelas bakal diminta pertanggungjawablah. Makanya guru-guru kita dulu bahasanya bukan ruqyah, syukuran rumah. Di antaranya ya, syukuran rumah. Kita menempati rumah yang baru, wahai jin. Ya, sebagaimana kalian tahu, saya manusia ini adalah pengganti kalian. Rumah ini, tanah ini mau saya pakai, silahkan kamu pergi ke laut tempat kalian. Ya, atau ke gunung-gunung kan tempatnya jin itu ya. Udah pergi. Dia udah pergi. Habis itu syukuran, minta doa perlindungan, udah beres. Bukan ruqyah. Makanya ada ustaz misalkan ruqyah kantor, ruqyah restoran. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Ya, karena ruqyah itu kadang menyakitkan jin, membakar. Sampai bapak kira-kira Abi datang ke masjid dia, tiba-tiba yang Pak Acap, Abi dibakar Pak Acap. Dijual ini misalkan gitu. Makanya ini, ya subhanallah ya, ada ulama kita terdahulu. Nah yang jelas nih, kembali lagi ke sini, secara hukum membaca salam yang pertama itu hukumnya wajib. Kalau dia tidak salam, ya maka sholatnya tidak sah, karena termasuk rukun sholat. Karena kata Nabi, as-sholatu, sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan sah. Nah makanya wajib salam. Nah gitu ya. Salam yang kedua baru sunnah. Nah salam itu doa. Nah kum di sana itu
mendoakan sesama muslim, kemudian mendoakan jin muslim, dan mendoakan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu ya ringkas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat. Tapi nanti di bulan Syawal dengan penuh mohon maaf dan penuh kesabaran juga karena menuntut ilmu butuh sabar, kita balik lagi ke bab thaharah. Tapi itu udah sedikit. Bab thaharahnya itu tinggal tayamum, habis tayamum masuk ke bab sholat ya. Tapi di bab sholat ke praktek sholat masih agak panjang. Tidak apa-apa ya, kalau karena kita menuntut ilmu dan kajian kitab ya, kita baca semuanya harus dibahas biar rinci ya. Kecuali kalau kajiannya tematik mungkin bisa dilewat-lewat. Kita tutup dengan shalawat 30. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau bertanya. Ya tadi di awal-awal ya tadi silakan barangkali bisa dijawab. Itu boleh-boleh saja. Memang ada ulama yang mengatakan dianjurkan dirapat, ada juga yang tidak perlu, tidak apa-apa. Ya. Nah ini bagus ya. Kapan seseorang disebut auratnya terbuka? Ini yang nyambungnya karena ke orang. Kalau di mazhab Syafi'i, seseorang disebut auratnya terbuka kalau terlihat dari bawah dan dari atas. Kalau dari pinggir itu tidak termasuk. Saya masih pakai kolor ya, ini pakai kolor sendiri. Kemudian saya sujud, misalkan ya, saya sujud. Nah, kelihatan lutut saya, misalkan. Nah, betul tidak? Tidak. Karena terlihat dari pinggir. Jadi tidak, ya, gitu. Cuman adab aja. Ya adab aja supaya kita tidak malu kalau lututnya kelihatan. Kan biasanya kalau segini
pas lututnya kelihatan kan ya. Kalau ini kan ngegebrai ke hadap jadi mau katingalin gitu. Nah, jadi seseorang disebut auratnya tersikap atau terlihat itu kalau dilihat dari atas dan bawah, ya, gitu. Kalau kita misalkan lihat dari bawah, Pak Aca sholat pakai kolor rumpel, nah itu baru ya tersikap sholat. Nah, gitu. Misalkan Pak Aca sholat dari atas kelihatan, misalkan bajunya worting kelihatan, nah auratnya. Misalkan bawah dada bujal misalkan kelihatan, nah itu baru tersikap aurat. Nah, gitu. Itu yang pertamanya. Jadi adab saja. Jadi seseorang dianggap tersikap aurat ya bawah dan atas kalau dilihat dari bawah dan atas. Kecuali kalau orang laki-laki ya nanti ada ya bab aurat ya, nggak apa-apa. Ya. Orang laki-laki dari sini ke sini ya sampai lutut. Nah kalau ininya kelihatan, nah baru itu dihitung tersikap aurat karena auratnya dari sini. Nah, yang lain selain daripada ini dilihat dari atas dan bawah. Paham ya? Nah hukum terbukanya aurat ya kalau sebentar itu dimaafkan. Misalkan baju dari ting pas sujud ketingali, misalkan ketarik ya atau ketarik intinya ya. Kalau langsung diginiin maka dimaaf. Tapi kalau terlalu lama terus kita dibiarkan maka itu sholatnya batal. Nanti ada syarat sah sholat. Beda rukun sholat sama syarat sah sholat apa? Kalau syarat kan di luar, kalau rukun di dalam sholat. Jadi syarat itu di luar. Mau bikin SIM harus ada KTP syarat. Nah, gitu. Kalau mau sholat harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu, kalau tidak punya KTP, tidak sah bikin SIM. Nah, itu syarat. Jadi nanti habis tayamum ke bab sholat, nanti bab sholat pun ada nanti. Bab azan pula. Sabar ya, apa-apa ya. Ya harus bab azan nanti syarat sah sholat. Ya nanti bab masjid. Ya nanti caranya. Apa-apa ya kita pelan-pelan aja. Itu kok ya, boleh. Ada bacaan itu di surat Taubah ada yang bacaan itu harus dibaca. Bacaan apa? Alhamdulillah nari di pinggir itu pinggir Al-Quran. Oh tidak tahu. Kalau doa yang nanti habis baca Quran baca doa tidak apa-apa. Nggak tahu ya. Ada mana? Ada di surat Taubah. Nanti dilihatin ya. Doa apa Bu? Allah gantinya Oh di awal surat At-Taubah ya. Ya surat surat At-Taubah itu emang tidak diawali dengan Bismillah. Ya. Jadi taruh aja langsung Bismillah. Nanti penjelasannya nanti ya saya lupa lagi ya. Karena apa diantaranya kata para ulama dari jawabannya. Dia awali dengan peperangan ya dengan darah. Sementara Bismillahirrahmanirrahim yaitu tentang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka seperti itu. Terus ada juga yang bilang bahwa Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat. Karena Al-Anfal kan pendek, ya di sela-sela surat panjang. Maka ada yang berpendapat juga bahwa Al-Anfal itu dengan At-Taubah satu, makanya At-Taubah tanpa Bismillah. Karena Al-Anfal kan pendek, beberapa lembar saja. Di sela-sela ayat-ayat yang panjang. Jadi emang At-Taubah ya tanpa diawali dengan Bismillah. Silakan ada lagi. Nah, kalau tidak ada silakan tutup ke Ustaz aja. Alhamdulillah Pak Ustaz Triwono parantos maparkeun kajianna kanggo urang sadayana mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo urang sadayana khususna kanggo ngadugikeun urang tutup bae ku Mas Alhamdulillah dasarna Alhamdulillah rabbil alamin. Haturkeun wilayah Kabupaten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
asa acan aya pengumuman pilih balik ngiringan insyaallah dinten Minggu atau Ahad urang kerja bakti kanggo tarawih lantai 1 sareng 2 urang bebenah mudah-mudahan pas waktosna tarawih tiasa tumaninah tarawih. Pekan payun badai kumaha Bu badai aya munggahan potram nyanak nyalira tanapi kumaha Ditraktir. pami aya donatur mangga hayu urang masak